Tapi setelah beberapa bulan, hal yang dikhawatirkan oleh orang tua Mbak Dewi pun terjadi, yaitu bayi tersebut benar-benar menghilang, teman-teman. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, untuk kali ini kembali lagi saya akan membahas tentang cerita yang sudah saya bagikan di halaman Facebook, Twitter maupun di YouTube. Dan kembali lagi saya ingatkan, sebelum kalian menonton video ini, lebih baik kalian baca dulu ceritanya. Sudah tersedia di fanpage Facebook, Twitter, dan juga bisa kalian dengarkan versi podcast yang ada di YouTube. Cerita ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengalami kejadian yang sangat tidak masuk akal, teman-teman. Yaitu bayi yang dikandungnya tiba-tiba menghilang. Mungkin kalian yang sudah baca ceritanya ya, pasti akan paham bagaimanakah ceritanya, apa saja interaksinya, dan gimana endingnya. Untuk itu, di sini tanpa panjang lebar lagi, saya akan langsung menyampaikan apa yang dikatakan oleh tokoh suami Mbak Dewi kepada saya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau menurut penuturan dari suami Mbak Dewi nih ya, Mbak Dewi dan suaminya ini sudah menikah lama, tapi masih belum diberi keturunan. Karena mereka sudah sangat ingin keturunan, akhirnya waktu itu mereka melakukan segala cara. Mulai dari pengobatan medis sampai pengobatan alternatif. Namun semua usaha dari Mbak Dewi dan suaminya tersebut tidak membuahkan hasil, teman-teman. Saat itu tentu saja Mbak Dewi dan suaminya sangat-sangat kecewa dan putus asa. Dan di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba datang seorang teman suami Mbak Dewi yang mengarahkan Mbak Dewi dan suaminya ini untuk pergi ke dukun. Dan mungkin karena Mbak Dewi dan suaminya ini sudah tidak ada pilihan lain atau memang sudah pasrah dan putus asa ya, akhirnya mereka menuruti saran temannya tersebut untuk berobat ke dukun, berobat atau berkonsultasi lah ya bahasanya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka menuruti segala arahan dukun tersebut. Dan setelah mereka melakukan berbagai ritual, akhirnya Mbak Dewi hamil, teman-teman. Dan usut punya usut, ternyata bayi yang ada di dalam kandungan Mbak Dewi tersebut bukanlah anak Mbak Dewi, teman-teman. Tetapi itu adalah anak setan. Hal itu dikuatkan dengan hilangnya bayi yang secara tiba-tiba dan ditambah dengan penuturan orang tua Mbak Dewi. Sebenarnya teman-teman, orang tua Mbak Dewi ini sudah lama sekali mencium keanehan pada kehamilan Mbak Dewi. Mulai dari permintaan Mbak Dewi yang aneh-aneh dan sebagainya. Namun karena semua itu dianggap hal yang biasa ya, atau bisa dikatakan nyidam, orang tua Mbak Dewi pun menurutinya dan tidak menaruh sedikit pun curiga. Tapi setelah beberapa bulan, hal yang dikhawatirkan oleh orang tua Mbak Dewi pun terjadi, yaitu bayi tersebut benar-benar menghilang, teman-teman. Dan setelah bayi tersebut menghilang, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya orang tua Mbak Dewi pergi ke rumah Mbak Dewi untuk menanyakan apa yang telah Mbak Dewi dan suaminya Mbak Dewi lakukan. Tentu saja waktu itu Mbak Dewi dan suaminya nggak ngaku lah kalau mereka dari dukun. Saat itu nggak ngaku. Dan setelah dipaksa-paksa, akhirnya orang tuanya pun mengancam. Saya sudah tahu apa yang kamu lakukan. Kayak gitulah kurang lebih ya. Dan karena sudah tidak berkutik lagi, akhirnya Mbak Dewi dan suaminya mengakui kalau mereka pergi ke dukun untuk meminta bantuan agar mendapatkan keturunan.
Tentu saja saat itu orang tua Mbak Dewi sangat-sangat kecewa, teman-teman. Kenapa sejak awal feelingnya tidak didengarkan? Ya kurang lebih kayak gitulah ya, rasa kekecewaan orang tua Mbak Dewi saat itu. Tapi namanya nasi sudah menjadi bubur, mau gak mau, ya memang sudah terjadi, mau diapakan lagi, kayak gitu. Waktu itu sontak orang tua Mbak Dewi langsung marah dan menasehatinya. Menurut orang tua Mbak Dewi, tidak ada setan yang bisa memberikan keturunan. Di situ setan hanya memanfaatkan keadaan, teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu penuturan-penuturan atau hal-hal yang perlu saya jelaskan di sini. Dan sekali lagi saya ingatkan, semua penjelasan ini saya dapatkan dari tokoh suami Mbak Dewi atau dari suaminya Mbak Dewi ya. Bukan dari orang tua Mbak Dewi, karena orang tua Mbak Dewi sudah meninggal dunia, teman-teman. Mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini ya, teman-teman. Selanjutnya, Lakon Story akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sekitar kita. Itu bisa saja bersumber dari kami atau kalian semua boleh mengirim ke Lakon Story asalkan pengalaman kalian itu nyata dan benar adanya. Kenapa sih harus nyata? Ya barangkali pengalaman kalian itu bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain. Dan jika kalian suka dengan video-videonya Lakon Story, ayo bantu terus dukung channel ini agar terus berkembang ya, teman-teman. Mungkin cukup segitu aja, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak, selamat malam.